bisa terdengar dengan jelas, Kak Fauzan? Sudah bisa Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi salam jumpa, salam hormat dan salam kenal dari saya, Willy Arwibunga, yang hari ini diundang oleh teman-teman dari kampus mengajar untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka pembekalan ya dosen pembimbing lapangan dan juga koordinator perguruan tinggi. Tentunya dengan segala hormat, saya izin berbagi tidak dalam kerangka saya mengajari ya Bapak Ibu, karena dari namanya dosen pembimbing lapang, seharusnya saya yang belajar ya dari 1.400 peserta kita siang hari ini. Jadi saya izin berbagi dari sudut pandang pengalaman saya sebagai praktisi saat mendampingi teman-teman muda, baik itu mahasiswa maupun setelah mahasiswa dan juga teman-teman muda lain. Gitu. Karena memang dalam keseharian saya banyak juga berinteraksi dengan teman-teman muda dan membantu industri serta dunia usaha untuk mengoptimalkan talent yang mereka kelola atau talenta yang mereka kelola di perusahaan yang ada di entitas masing-masing. Saya izin membagikan layar untuk membantu kita belajar bersama pada siang hari ini. Ya, semoga sudah nampak jelas ya. Baik, sedikit pengantar tadi dijelaskan singkat juga oleh Kak Fauzan selaku moderator bahwa saya adalah seorang konsultan di bidang manajemen SDM dan bisnis, dan saya juga menjalani keseharian sebagai konsultan pembelajaran dewasa. Konsultan pembelajaran dewasa itu kurang lebih sebenarnya sama dengan pembelajaran lain, tapi memang fokus atau tujuan atau sasarannya adalah untuk tujuan-tujuan kehidupan. Seperti misalnya ada coaching, career coaching gitu ya, pendampingan orang dewasa, pelatihan gitu, yang sedikit banyak akan ada keunikan jika dibandingkan dengan pembelajaran secara umum atau pembelajaran untuk anak-anak atau pedagogi. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan istilah andragogi, jadi lebih ke sana. Tentunya kembali saya izin berbagi ya Bapak Ibu sekalian, bukan untuk mengajarkan. Selain sebagai konsultan, saya juga melakukan aktivitas non-profit. Yang pertama adalah saya sebagai pengurus pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat. Ini saya perlu informasikan karena nanti bisa jadi di lokasi penempatan adik-adik mahasiswa saat membutuhkan kolaborasi bisa berkolaborasi dengan Taman Bacaan Masyarakat anggota kami. Ada sejumlah 2034 yang terdaftar sampai hari ini, dan kegiatannya memang adalah literasi, khususnya literasi 6 literasi dasar termasuk literasi baca tulis dan juga numerasi serta sains. Jadi nanti adik-adik mahasiswa bisa mengeksplorasi, mungkin Bapak Ibu DPL bisa mendorong adik-adik nanti untuk mencari keberadaan PBM di sekitar, karena memang anggota kami juga kami dorong untuk mendukung program-program pemerintah untuk mengajar. Misalnya mereka bisa menjadi co-fasilitator, bisa menjadi co-organizer ya, pelaksana bersama, nanti bekerja sama dengan sekolah. Dan saya juga bersama teman-teman di kota asal saya, di Kota Malang, Jawa Timur, juga menjalankan sebuah komunitas bernama Perkumpulan Ruang Belajar Akil, yaitu wadah belajar bagi masyarakat khususnya anak-anak muda, yang bertepatan di tahun ini juga menjadi mitra Kemendikbudristek sebagai penyelenggara magang bersertifikat. Sehingga nanti ada beberapa situasi yang saya akan ceritakan berdasarkan pengalaman mendampingi mahasiswa saat menjalankan program. Ini semoga bisa relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan beberapa hal dulu. Ini materi saya sampaikan sebagai acuan saja, jadi saya upayakan bisa lebih banyak membahas studi-studi kasus ya, dan juga tentunya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian akan sangat memperkaya pembahasan kita pada siang hari ini. Hari ini saya diberi tugas membahas dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah coaching dan yang kedua adalah facilitating. Tapi saya akan bahasnya dari facilitating dulu, karena dari ruang lingkup konteks pembelajaran dewasa, facilitating itu sesuatu yang relatif lebih luas. Nanti kita akan masuk pada coaching di bagian kedua. Tentang facilitating skill atau keterampilan memfasilitasi. Banyak orang bertanya, apa ya bedanya facilitating skill dan mengajar gitu ya. Apa bedanya facilitating dan training misalnya. Nah, di dalam praktek yang kami lakukan, para praktisi lakukan, salah satu pembeda yang signifikan itu adalah kita sebagai fasilitator belajar itu di satu-satunya. Jadi kita menjadi perantara, kita menjadi pengarah, kita menjadi lentera atau mercusuar untuk
belajar kita untuk bisa menemukan sumber-sumber belajar yang relevan dengan kebutuhan mereka. Kalau di satu masa mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin beberapa sempat menyimak atau putra-putrinya menyimak ada serial judulnya Avatar di The Last Airbender kalau nggak salah. Nah, itu berbicara tentang bending atau mengelola sumber daya, salah satunya dalam air. Sama, fasilitator itu adalah learning bender kalau bahasa saya, bukan learning blender ya Bapak Ibu. Jadi learning bender artinya bertugas untuk mengelola perputarannya, jalannya gitu. Dan yang terpenting adalah memastikan bahwa kebutuhan pembelajar dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadi fasilitator mungkin dalam praktek keseharian Bapak Ibu juga sudah menerapkan di perguruan masing-masing dalam tugas sebagai pengajar ya atau sebagai dosen, yaitu menyediakan materi, kemudian merancang proses pembelajaran, menyediakan sarana belajar dan juga prasarana belajar. Lebih seperti itu secara konseptual facilitating. Dan skill tentunya kita tahu keterampilan atau kecakapan jika kita mencapai titik tertentu itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam memberikan fasilitas. Karena di sini berbicara facilitating skill. Jadi bagaimana kita sebagai seorang fasilitator belajar itu tidak hanya menjalankan aktivitas tapi menyelesaikan aktivitas belajar yang sudah dirancang dan terpenting lagi menuntaskan. Kalau di dalam kampus mengajar mungkin dari Bagus sudah jelaskan ya, salah satu bisa dibilang mungkin menjadi tantangan mungkin ya bagi Bapak Ibu sekalian, karena mungkin beberapa mungkin masih baru bergabung di angkatan keempat ini adalah membuat laporan ya. Jadi laporan yang harus diberikan oleh DPL dan juga koordinator perguruan tinggi itu adalah bagian dari ketuntasan proses. Artinya facilitating skill-nya tidak berhenti pada saat Bapak Ibu mendampingi adik-adik mahasiswa kemudian sudah gitu, karena perlu ada laporan. Itu sebagai salah satu sarana evaluasi tidak hanya untuk pengelola kampus mengajar, tapi juga untuk Bapak Ibu sendiri untuk mengetahui sebenarnya sudah sejauh mana hasil diperoleh dan sejauh mana pula dampaknya didapatkan dari sebuah proses pembelajaran. Tentang facilitating skill ada beberapa konsep penjelas yang menurut saya mungkin bisa jadi membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa hal-hal apa saja yang penting di dalam facilitating skill? Di sini dibagi dalam 4 domain. Yang pertama adalah purpose, yaitu mengetahui tujuan dan kebutuhan pembelajaran. Ini letaknya ada di pembelajar Bapak Ibu, bukan di kita sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua adalah preference. Ini juga letaknya di pembelajar, bukan di kita. Kemudian yang ketiga adalah presence. Presence ini menggambarkan keadaan terkini dari pembelajar dan lingkungan belajarnya. Kita juga perlu kenali itu. Kalau purpose berbicara tujuan dan kebutuhan pembelajaran, preference berbicara tentang cara dan pendekatan belajar yang efektif bagi pembelajarnya, presence itu berbicara tentang kondisi atau keadaan belajar serta lingkungannya. Nah, ini 3 hal yang semua letaknya ada di pembelajar dan perlu kita identifikasi. Saat kita berbicara identifikasi tentunya tidak berarti pertama kita harus duduk dan meminta mereka menceritakan. Mereka bisa diminta untuk menulis sendiri. Contoh misalnya Bapak Ibu, karena kan nanti kalau nggak salah satu orang DPL akan mendampingi 4-6 ya Kak Fauzan, 4-6 mahasiswa. Bapak Ibu bisa mengawali pertemuan dengan meminta mereka menulis esai singkat misalnya, atau menulis atau membuat PowerPoint misalnya, yang bisa dilakukan dengan mudah. Bagi mereka punya gawai ya, silakan di gawai mereka untuk berikan. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan untuk connecting, ya, menghubungkan kita sebagai fasilitator dengan para pembelajar. Jadi satu purpose, tujuan dan kebutuhan Bapak Ibu itu berbicara hasil belajarnya, kebutuhan berbicara dampak belajarnya. Dan yang kedua preference ini berbicara tentang pendekatan dan cara belajar yang sesuai untuk pembelajarnya. Nanti kita akan urai contohnya apa saja. Dan presence itu adalah kondisi pembelajar saat ini dan lingkungannya. Pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan kalau presence itu misalnya begini, apa yang akan menjadi atau apa kira-kira yang menjadi kekhawatiran saudara sebelum menjalankan tugas di kampus mengajar. Dan kurang lebih mereka akan menceritakan tentang saya khawatir tidak bisa komunikasi, saya khawatir tidak bisa bekerja bersama orang-orang baru, kurang lebih akan seputaran itu. Nah, itulah yang disebut sebagai kondisi terkini. Nanti dicocokkan dengan tujuan. Kalau tujuannya dalam belajar ada misalnya mereka harus bekerja dalam tim, sedangkan di salah satu kekhawatiran mereka sebagai presence-nya mereka, keadaan terkini mereka adalah saya tidak
bisa berkomunikasi dengan orang baru, maka disitulah agenda belajarnya diletakkan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam proses fasilitasi kita kembali tidak perlu menjadi satu-satunya sumber belajar, dan justru kita tidak boleh menjadi satu-satunya sumber belajar. Karena bisa jadi sumber belajarnya itu ada di dalam diri pembelajar itu sendiri dan juga ada di sekelilingnya. Gitu. Nah, hal keempat yang menjadi bagian penting juga dalam proses memfasilitasi adalah potensi. Baru yang satu ini Bapak Ibu berkaitan tentang diri kita sebagai fasilitator. Artinya potensi kita apa? Bisa jadi Bapak Ibu misalnya saya punya kemampuan untuk persuasi misalnya. Saya punya kemampuan untuk mendongeng atau menceritakan. Itu bisa menjadi sarana bagi Bapak Ibu untuk mendampingi belajarnya teman-teman. Gitu. Kalau tadi kekhawatirannya tadi misalnya saya tidak bisa komunikasi dengan orang baru, sedangkan tujuannya adalah mereka harus bisa bekerja sama dengan tim, gitu. Maka Bapak Ibu bisa menceritakan pengalaman dulu pertama kali, mungkin sewaktu mahasiswa mengerjakan sebuah proyek, pengalamannya seperti apa, bagaimana Bapak Ibu menghadapi tantangan dan bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan orang-orang baru. Nah, itu sudah bisa menjadi salah satu proses belajar yang relevan untuk mereka. Jadi gitu ya Bapak Ibu, izin membagikan bahwa dalam proses memfasilitasi itu ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah purpose, berkaitan tentang tujuan dan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua adalah preference, yaitu tentang cara dan pendekatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah presence, yaitu kondisi terkini atau keadaan terkini dari pembelajar dan lingkungan belajarnya. Dan yang terakhir baru yang berkaitan tentang diri kita sebagai preferensi. Apa yang dimiliki yang bisa membantu belajar untuk mengoptimalkan proses belajar. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke bagian selanjutnya dari facilitating, sedikit saya mengingatkan kembali karena ini bukan hal baru juga. Adalah salah satu konsep yang banyak digunakan di praktisi ya, dunia praktisi. Salah satunya adalah experiential learning dengan definisi dari Cobb yang ditulis sebenarnya cukup lama di tahun 1984 dengan ada beberapa pembaruan. Saya tidak akan jelaskan bagian ini Bapak Ibu karena nanti bisa dipelajari sendiri, dan saya yakin juga Bapak Ibu banyak juga yang sudah familiar dengan proses ini. Tapi secara ringkas, experiential learning adalah pembelajaran yang mengalami atau pembelajaran dari pengalaman. Maka kuncinya adalah mahasiswa kita nanti harus mengalami sesuatu. Ya. Dan duduk diam itu adalah bagian dari pengalaman. Artinya nanti bisa jadi di dalam situasi awal teman-teman mahasiswa saat menghadapi kendala untuk menjalankan tugasnya di awal mula, mohon sabar ya Bapak Ibu. Mohon sabar karena teman-teman ini relatif tidak memiliki pengalaman langsung terjun ke masyarakat. Jadi memang perlu waktu. Nah, bagaimana kemudian mereka menggunakan pengalaman tersebut dari diamnya dan batasi waktu tentunya ya, sebelum mereka bisa bertugas, itu nanti akan membantu mereka untuk merefleksikan. Karena pada dasarnya experiential learning itu bagian sesuai dengan tujuan dan tadi yang sudah kita bahas. Dan yang kedua adalah memaknai. Gitu. Jadi proses memaknai ini menjadi sangat penting. Kehadiran kita sebagai fasilitator itu paling banyak bisa jadi adalah mengajukan pertanyaan, mengajukan pilihan, bukan memberikan jawaban. Karena pertanyaan dari kita akan membantu adik-adik mahasiswa untuk refleksi, dan pilihan-pilihan yang kita berikan itu bisa jadi bantuan bagi mahasiswa untuk memperkaya wawasan. Gitu. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Bapak Ibu sekalian sebagai DPL, karena satu hal yang pasti Bapak Ibu DPL dan koordinator PT sudah pernah berada di posisi mahasiswa, sedangkan mahasiswa belum pernah berada di posisi Bapak Ibu sekalian. Itu sudah menang sekian langkah gitu. Artinya pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu miliki bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu mahasiswa merefleksikan. Seperti contoh sederhana, saat mereka diam, tadi saya sampaikan bahwa itu adalah salah satu pengalaman juga. Apa yang didapat, apa yang berubah dari diri mereka, gitu. Itu juga sebuah refleksi, proses pemaknaan. Kemudian kita ajak membandingkan, kalau kamu melakukan sesuatu, apa yang kamu dapat, apa yang berubah dari dirimu, gitu.
Nah, kemudian dia akan membandingkan sendiri, ya juga ya, kalau saya diam aja, saya dapatnya sedikit. Dapat itu artinya untuk dirinya ya. Sedangkan kalau saya melakukan sesuatu, bisa jadi saya dapat banyak, termasuk di situ akan ada ruang, namanya room of improvement ya Bapak Ibu, ruang pengembangan gitu. Bahwa pada prinsipnya saat memfasilitasi, saya izin menyampaikan kalimat favorit saya saat memfasilitasi. Silahkan belajar dari kesalahan, tetapi jangan membuat kesalahan untuk belajar. Nah, ini yang kerap kali menjadikan pencetus dan pelecut bagi teman-teman muda untuk bisa lebih berani lagi mengambil keputusan dan bertindak. Karena memang kerap kali dengan keterbatasan pengalaman, tidak seperti Bapak Ibu sekalian selaku DPL dan juga koordinator program tinggi, mereka memiliki kecenderungan untuk menghindari risiko. Yang kerap kali bahkan mereka tidak paham risikonya apa. Sehingga istilah kita perlu hadir. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang yang pertama faktor penting atau aspek penting di dalam fasilitasi. Kedua, kita memahami tentang kerangka proses pembelajaran dari mengalami, dan berikutnya adalah kita membahas tentang hal-hal yang perlu kita fasilitasi. Apa sih yang kita dampingkan dari mahasiswa ini sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ini mungkin bisa menjadi kata kunci kita bersama ya Bapak Ibu. Bagaimana mendampingi mahasiswa menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak sebatas nilai yang lebih baik, tidak sebatas lebih populer, tapi pribadi yang lebih baik. Di mana pribadi yang lebih baik itu bisa jadi wujudnya nilainya lebih baik, laporannya lebih komprehensif dan selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa juga dia menjadi dikenal oleh teman-temannya dengan misi kampus mengajar yang dijalankan dan seterusnya dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita dampingkan dari teman-teman pembelajar ini, mahasiswa sebagai pembelajar? Satu sisi di sebelah kiri ada namanya relevansi, dan satu sisi sebelah kanan namanya kompetensi, Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam kompetensi ini? Kompetensi itu dilandasi oleh yang namanya karakter, Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu akan atau mungkin mengetahui atau membaca definisi yang berbeda. Saya pikir tidak menjadi masalah karena itu akan bergantung pada definisi yang akan digunakan ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti bisa menyesuaikan dengan bacaan atau rujukan yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, di sisi kanan ada kompetensi yang terdiri atas karakter. Karakter itu menggambarkan dua hal Bapak Ibu. Satu, visi diri sang mahasiswa atau sang pembelajar. Apakah yang bersangkutan sudah memiliki gambaran atau cita-cita atas sesuatu yang hendak dia capai di masa yang akan datang. Jangan-jangan dia hanya menjalani kehidupan sekedar mengalir saja bagaikan air. Sedangkan mengalir bagai air kan bisa jadi mengalir kecomberan juga. Sehingga kita perlu dampingi nih adik-adik mahasiswa gitu. Bisa jadi mereka memang tidak bersemangat, kurang partisipasi karena mereka nggak tahu mereka mau pergi kemana. Mari kita mulai dari sana. Kemudian yang kedua, sistem nilai diri. Seseorang bisa jadi memiliki visi tapi tidak memiliki nilai diri. Dia tidak memiliki cara atau tidak memiliki sudut pandang atas dirinya dan sekitarnya. Nilai diri ini misalnya empati, kemudian semangat, kemudian tidak pantang menyerah gitu. Bisa jadi mereka memiliki tapi belum kuat. Jadi tugas kita adalah satu, membantu mereka menetapkan dan menghayati visi dirinya dan juga kemudian menyadari dan mempraktekkan nilai-nilai dirinya gitu. Yang tentunya tidak bisa berjauhan dari yang kita bawa ya pribadi di Pancasila gitu. Nanti silahkan dieksplorasi lebih lanjut. Dan yang kedua adalah knowledge, pengetahuan. Kita bantu adik-adik mahasiswa ini untuk mengidentifikasi kemudian meraih pengetahuan yang relevan dengan tugas mereka. Contoh paling sederhana misalnya begini. Bisa jadi adik-adik mahasiswa ini bukan dari latar belakang pendidikan, tapi latar belakangnya katakanlah jurusan atau program studi murni bidang tertentu, sehingga memang tidak memiliki sama sekali pengetahuan baik itu konseptual maupun teoretis tentang mengajar. Maka itu menjadi salah satu agenda belajar yang harus kita sajikan. Kembali bukan berarti harus Bapak Ibu yang mengajar ya, bisa jadi itu tadi desainnya adalah memberi kesempatan mereka untuk diskusi dengan temannya misalnya yang dari pendidikan, atau katakanlah mengundang coach dari eksternal atau mengundang
penggiat literasi seperti teman-teman dari Taman Baca Masyarakat dan lain sebagainya, atau bahkan bisa melihat video-video YouTube, video-video inspiratif yang memang berkaitan tentang kebutuhan belajar mereka. Dan yang terakhir adalah skills, Bapak Ibu. Di sini kuncinya adalah mengidentifikasi dan meningkatkan keterampilan. Gitu. Jadi gambaran untuk memfasilitasi sebenarnya adalah di sana saja. Menguatkan visi dan nilai diri, kemudian memperkaya pengetahuan dan mengasah keterampilan. Gitu. Sehingga pada satu titik adik-adik mahasiswa ini menjadi pribadi yang utuh. Ya. Tidak hanya kuat visinya tapi nggak ngerti apa-apa. Akhirnya kan jadi orang sok tahu. Itu orang punya cita-cita kuat tapi nggak punya pengetahuan, apalagi nggak punya keterampilan, jadi sok tahu. Atau punya pengetahuan, tidak punya visi diri dan nilai diri, akhirnya tidak percaya diri. Atau punya visi diri yang kuat, punya pengetahuan tapi tidak tahu bagaimana menerapkan, akhirnya menjadi pribadi omdo ya, omong doang. Jadi memang perlu kita dampingi menjadi pribadi yang utuh, yang mana tidak selalu kita akan memperoleh mahasiswa yang sudah paket komplit. Karena pada akhirnya untuk itulah mereka belajar. Dan untuk itulah kita hadir untuk mendampingi pembelajaran mereka. Jadi ya Bapak Ibu, itu yang di sebelah kanan tentang kompetensi, sebelah kiri ada relevansi. Nah relevansi ini adalah, izinkan saya membagikan pemahaman bahwa konteks atau ruang lingkup, pemahaman ruang lingkup ini adalah sesuatu yang hanya kita manusia miliki. Ya, Bapak Ibu bisa membaca banyak kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan artificial intelligence ya Bapak Ibu. Gitu. Di sana ada satu kelemahan artificial intelligence, yaitu adalah konteks. Nah disinilah maka Bapak Ibu sebagai fasilitator belajar akan memiliki peran yang sangat besar, sangat luas dan sangat kuat. Karena kita yang memahami konteks. Pengalaman kita sebagai orang yang lebih dewasa, pengalaman kita sebagai orang yang pernah mengalami, itu akan membantu memperkaya proses penguatan pembentukan pribadi yang utuh tadi. Jadi saling melengkapi Bapak Ibu ya. Satu sisi kontennya adalah kompetensi mereka, di sisi lain adalah konteks dari belajarnya ini adalah harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dan kebutuhan itu tadi. Gitu. Nah kalau dalam prakteknya Bapak Ibu, izin saya menyampaikan atau mengenalkan bagi yang mungkin belum familiar dengan istilah Youth Adult Partnership Learning atau pembelajaran bermitra antara orang dewasa dan anak muda. Gitu. Itu adalah salah satu strategi di dalam proses pembelajaran orang dewasa, khususnya dengan sasaran pembelajar anak-anak muda. Apa definisi anak-anak muda, Pak? Definisi anak muda kalau kita kembalikan ke undang-undang kita adalah warga negara Indonesia usia 16-30 Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin ada yang masih dalam rentang usia itu. Maka Bapak Ibu nanti bisa mengambil konsep yang kedua dalam pembelajaran dewasa adalah peer learning atau pembelajaran sebaya. Jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah lewat 30 kayak saya ini kan 30-nya sudah lewat beberapa dekade lalu. Kalau wajah saya kayak masih muda ini karena mengambil manfaat dari berinteraksi dengan anak-anak muda, jadinya harus tampak muda terus. Walaupun itu mungkin khayalan saya saja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berusaha mengambil peran sebagai adult, ya, orang yang lebih dewasa untuk mendampingi belajar sebagai mitra setara bagi para pembelajar, atau Bapak Ibu mengambil peran sebagai e-learning, pembelajaran sebaya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran setara? Bahwa kembali mereka bisa jadi sumber belajar, kita juga bisa jadi sumber belajar. Mereka bisa jadi pembelajar dan kita bisa jadi pembelajar. Maka dari itu Bapak Ibu, mohon maaf, tantangan terbesar bagi seorang fasilitator yang usianya ataupun pengalamannya relatif lebih dewasa dari pembelajarnya adalah, mohon maaf ya Bapak Ibu, adalah gengsi. Gitu. Gengsi yang besar ini akan menjadi penghambat yang nomor satu dari proses memfasilitasi. Ya. Dalam praktik seharian maka kita memang harus menjaga marwah sebagai pengajar. Bapak Ibu sebagai pengajar itu harus memang dikelola dan dijaga dengan baik. Artinya supaya setiap pihak yang berinteraksi dan belajar bersama tahu perannya. Tetapi dalam proses belajar mohon berkenan untuk melihat pembelajar ini sebagai sama-sama teman belajar. Gitu. Tanpa kita harus merubah
norma dan etika yang berlaku ya, jadi lebih pada pendekatan yang bisa kita lakukan. Ini ada alat yang nanti silahkan digunakan dan dikembangkan sendiri Bapak Ibu. Materi ini bisa akses juga nanti dibagikan oleh panitia kepada Bapak Ibu DPL dan koordinator program tinggi. Saya rancangkan alat yang sederhana, artinya satu supaya bisa diterapkan dan yang kedua supaya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nanti seperti apa di lapangan. Yang pertama adalah alat ini berbicara tentang pemetaan pemfasilitasan atau kita kenal biasanya rencana pembelajaran. Sudut pandang yang dipakai adalah kita Bapak Ibu ya sebagai pendamping belajar atau sebagai fasilitator. Di sini ada 3 jalur yang nanti akan digunakan. Satu warna biru, tujuan pembelajaran, kebutuhan pembelajaran, dan preferensi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah potensi di sini sebelah kanan, dan yang ketiga yang tengah adalah kompetensi ideal dan senjang kompetensi. Ini adalah wujud dari aspek-aspek penting yang di awal saya jelaskan tadi. Jadi tujuan pembelajaran dan kebutuhan pembelajaran ini berbicara tentang diri mereka, apa sih yang hendak mereka capai gitu ya. Preferensi pembelajaran juga cara dan pendekatan. Potensi adalah diri Bapak Ibu sendiri, dan juga kemudian konteks yang tengah, kompetensi ideal dan kompetensi, sehingga menghasilkan peta pemfasilitasan ya, atau peta atau rencana pembelajaran yang nanti bisa disusun secara mandiri. Saya sedikit menjelaskan saja Bapak Ibu di sini tentang tujuan pembelajaran. Sekali lagi adalah berbicara tentang hasil ya, hasil dari pekerjaan teman-teman. Misalnya contohnya adalah mereka harus mendampingi guru katakanlah untuk melakukan aktivitas literasi di kelas gitu. Berapa banyak sesi membaca misalnya seperti itu mereka perlu tetapkan ya. Pak, bagaimana kalau mereka menetapkannya berlebihan dari yang seharusnya atau bahkan kurang gitu ya? Itu nggak jadi masalah Bapak Ibu, tidak jadi masalah, karena yang terpenting mereka punya arah dulu mau kemana, mereka akan mengayuh perjalanannya, mereka mau mengayuh sampan belajarnya itu sebenarnya, karena itu penting supaya mereka tidak kemudian terus mencoba dan habis waktunya di sana, dan terpenting mereka nanti akan stres karena mencoba kan pasti ada peluang gagal. Beda dengan kalau bertujuan ya, mereka akan bisa mengevaluasi dan memperbaiki. Kalau kebutuhan pembelajaran itu berbicara dampak. Kalau dampak artinya dari mereka mendampingi itu berapa banyak efek atau dampaknya di mereka. Misalnya mereka menjadi lebih bisa merencanakan kegiatan, jadi lebih bisa berkomunikasi. Nah, itu berbicara tentang diri mereka. Siapa yang menentukan? Tujuan pembelajaran yang menentukan adalah diri mereka sendiri mengacu pada tugas pokok dan mereka sebagai peserta program kampus mengajar. Sedangkan kebutuhan pembelajaran itu disusun mereka sendiri mengacu pada kebutuhan hidup mereka. Karir mereka akan seperti apa? Itu Bapak Ibu. Tentang preferensi pembelajaran itu bicara tentang pendekatan atau misalnya mungkin Bapak Ibu pernah dan mungkin beberapa masih menggunakan dan bahkan familiar dengan gaya belajar ya, auditorial, visual, dan faktual. Itu ajak mereka untuk mengenali gaya belajar mereka dan gaya belajar sesama teman tim mereka, supaya mereka bisa saling berkomunikasi secara dan saling membelajarkan dengan cara yang efektif. Karena bisa jadi ada yang diomongi sekali paham, ada yang diomongi 14 kali nggak paham-paham. Ada yang diminta membaca mengerti, ada yang diminta membaca itu lebih milih duduk dan mendengarkan orang bicara gitu. Nah, itu yang perlu juga Bapak Ibu fasilitasi. Untuk alat atau instrumen pengenalannya sudah banyak sekali, bisa dicari di platform digital, baik yang itu berbayar maupun tidak. Itu Bapak Ibu bisa mengeksplorasi. Atau sebatas misalnya Bapak Ibu melakukan tes kecil saja di dalam kelompok, baik secara daring maupun luring. Bapak Ibu nanti bisa katakanlah bermain mengirimkan pesan dengan bisikan misalnya seperti itu. Berapa banyak sih kesalahan kata yang mereka buat, itu akan ketahuan. Semakin banyak kesalahan ini semakin tidak cakap secara auditorial gitu. Jadi kita cari pendekatan visual. Tapi itu salah satu contoh sederhana, tentunya Bapak Ibu bisa kembangkan lagi. Kemudian untuk potensi ini juga sama, tapi lebih mengenali gaya belajar Bapak Ibu sekalian, karena gaya belajar Bapak Ibu sebagai DPL itu akan berpengaruh pada preferensi memfasilitasinya.
gitu. Jadi kadangkala kita ini memang adalah orang yang suka membaca, jadi kita kurang betah kalau diminta untuk bicara. Tapi tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, karena bisa jadi mahasiswa yang kita dampingi ini adalah pribadi yang memang lebih banyak mendengar atau lebih banyak melakukan karena memang cenderung tekstual gitu. Jadi kita juga perlu mengenali potensi kita supaya kita bisa menempatkan nanti pendekatan yang baik seperti apa untuk teman-teman. Nah, yang terakhir tentang kompetensi Bapak Ibu, ini kembali adalah ruang lingkupnya. Jadi apapun yang mereka pelajari, apapun yang mereka raih dalam proses belajar ini perlu diletakkan pada konteks. Nah, belajarnya itu dimulai dari kalau sudah tahu tujuan, sudah tahu kebutuhan belajar, kita nanti ajak mereka mengenali kompetensinya gimana. Gitu. Apakah mereka tadi saya sempat sampaikan sebagai contoh, apakah visinya sudah cukup kuat, apakah pengetahuannya sudah mencukupi atau belum gitu. Nah, itu yang perlu dijawab terlebih dahulu. Siapa yang menjawab? Mereka, Bapak Ibu. Ya, jawaban dari mereka ini nanti akan membantu kita untuk mendampingi teman-teman membuat rencana belajarnya. Atau mungkin dalam bahasa istilahnya target belajarnya dan target perubahan dirinya. Dan ini menjadi penting untuk dimiliki bersama oleh fasilitator dan juga pembelajar, karena ini yang akan jadi pedoman kegiatan bersama selama berbulan-bulan. Gitu. Kalau kita menanamkan rencana belajar versi kita, maka kemungkinan terbesar mereka akan mengalami namanya stres belajar, merasa tertekan, gitu. Sehingga mereka akan mengalami penurunan motivasi belajar. Berikutnya mereka akan mengalami depresi belajar. Kalau sudah seperti itu, mereka tidak jadi meminati untuk melakukan apapun, karena menurut mereka, toh saya pasti salah. Gitu. Nah, kalau ini pembelajarannya diserahkan sepenuhnya ke mahasiswa tanpa panduan, maka yang terjadi adalah mereka bisa jadi over menilai dirinya sendiri, oh itu sudah cukup kok gitu. Oleh karena itu kembali Bapak Ibu dalam memfasilitasi interaksi belajar antara teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sebagai fasilitator itu menjadi kunci. Kalau kata iklan di eja KUENTJ. Jadi ya Bapak Ibu, ini jokesnya bapak-bapak ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak lucu nggak apa-apa, ketawa aja paling enggak kan biar saya bahagia gitu ya. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu, nanti alatnya bisa digunakan sendiri di dalam proses mendampingi atau bisa diperkaya lagi, tapi itu beberapa pertanyaan kunci yang kiranya dan beberapa proses atau aspek yang kiranya perlu kita perhatikan di dalam proses memfasilitasi. Baik, kita menarik nafas dulu. Sebenarnya saya menarik nafas. Kak Fauzan, kita boleh buka 1 atau 2 pertanyaan. Sepertinya di kolom pertanyaan sudah banyak ini ya. Boleh kita buka dulu 1 atau 2 pertanyaan? Boleh Pak. Barangkali ada Bapak Ibu DPR yang ingin bertanya terkait materi pada siang hari ini. Boleh raise hand. Boleh raise hand untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi pada siang hari ini. Ya. Ini ada 11 partisipan raise hand. Kita lihat untuk ya. Ibu atau Bapak Miktayanti, boleh untuk on mic. Atau Ibu Dewi Masito, boleh untuk on mic. Sudah diizinkan untuk on mic. Boleh. Oke, siap. Ini pertanyaan saya. Tadi kan fasilitator ada purpose, prevent, terus ada purpose, yang pertama itu prevent dan opportunity dan potensi. Nah, wilayah kita itu wilayah DPL itu kan ada di potensi. Nah, bagaimana kita melihat ketiga ini purpose, prevent sama yang ini, jika itu tidak runtun menurut kita gitu loh. Jadi tujuannya dengan prevensinya tidak runtun. Jadi menurut saya tidak runtun, artinya tidak sesuai antara tujuan dengan kondisi yang ada, kemudian cara pendekatan yang mereka punya itu tidak runtun. Jadi kita lihat dari output yang dihasilkan tuh nggak maksimal. Nah,
Sebenarnya terus peran kita itu apa Pak? Terima kasih, itu aja. Terima kasih Ibu Dewi Masito. Boleh saya langsung respon, Pak Fauzan? Boleh Pak, untuk langsung respon aja. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dewi Masito. Memang benar Ibu bahwa dalam prakteknya memang tidak serunut yang tadi kita bahas ya. Kadangkala memang muncul dulu tujuan, kemudian muncul dulu atau yang tampak dulu itu adalah apa kondisi mereka sehari-hari gitu. Karena memang dalam realitanya, dalam konteks orang dewasa itu belajarnya memang tidak lagi seperti anak-anak yang bisa kita program secara penuh 100% gitu. A, B, C, D, E, F gitu dan berterusan. Sedang orang dewasa sudah sangat berbeda. Disebut orang dewasa itu teman-teman muda, mahasiswa ini juga termasuk dewasa ya Bapak Ibu, karena disebut dewasa itu sebenarnya selepas remaja, remaja juga sebagian disebut sebagai pradewasa, itu sudah dewasa awal. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan data gitu ya, kehilangan informasi perihal profil dari mahasiswa atau pembelajar ini adalah tentunya kita upayakan segala sesuatunya tertulis Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Jadi tertulis itu bisa kembali, bisa dalam bentuk esai tadi, bisa dalam bentuk pesan rutin di dalam komunikasi grup WhatsApp katakanlah. Nanti saya akan berbagi di akhir strategi untuk komunikasi dengan teman-teman mahasiswa di grup WhatsApp itu seperti apa dalam konteks ini ya, dalam konteks kampus mengajar yang mungkin bisa diterapkan. Jadi yang perlu kita lakukan memang pada akhirnya adalah mengenali situasi, kemudian kebutuhan, visi dan lain sebagainya dari mahasiswa yang kita dampingi. Gitu. Karena kembali tidak sama dengan praktek yang mungkin kita lakukan, bisa kita lakukan di kelas. Gitu. Yang mana di kelas kan pembelajarannya sudah terprogram, ada materi ABCD, capaiannya apa gitu. Dalam konteks kalau yang bersangkutan bisa menyajikan hasil sesuai dengan pembelajarannya, maka kita akan sampaikan ini sudah selesai gitu. Sedangkan di dalam konteks kampus mengajar, ini kan mereka akan memiliki pengalaman yang bisa jadi sangat berbeda pada setiap orang. Bahkan orang yang sama hari ini pengalamannya begini, besok bisa berubah lagi gitu. Itu perlu ada proses pemetaan ya, pemetaan atau pengalaman terus menerus dari data. Nanti Bapak Ibu, saya kan juga sudah dijelaskan oleh panitia bahwa mahasiswa akan memberikan laporan harian dalam mingguan ya Kak Fauzan. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa memeriksa proses laporan mahasiswa harian dan mingguan, karena itu tidak hanya berbicara tentang administrasi, tapi bagi para pendamping dan fasilitator kita bisa melakukan early identification atau identifikasi awal manakala terjadi permasalahan, gitu. Manakala terjadi situasi yang harus kita tangani segera. Dan bisa juga sebaliknya, manakala kita temukan ada capaian-capaian spesifik atau prestasi yang ditunjukkan oleh adik-adik mahasiswa, yang itu bisa kita gunakan sebagai sumber belajar bagi teman-teman yang lain, gitu. Jadi kalau saya boleh menganjurkan, dan ini bukan pesan sponsor dari panitia ya Bapak Ibu, laporan harian dan laporan mingguan itu adalah alat pengumpulan data pembelajaran yang efektif bagi fasilitator. Karena bisa jadi salah satu penghubung antara kita dan peserta dari sarana penghubung yang mungkin tidak terlalu banyak itu adalah laporan. Gitu. Nah, bagaimana Pak pertanyaannya kalau mahasiswanya nggak membuat laporan? Nah, ini nanti kita perlu telusur permasalahannya di mana, apakah mungkin kesulitan internetnya katakanlah gitu, atau kesulitan ragam bahasa gitu. Saya izin menyampaikan pengalaman, saya pernah mendampingi untuk program serupa walaupun desain programnya sangat berbeda. Mahasiswa ini jarang sekali menyampaikan laporan tepat waktu. Ternyata setelah ditelusur, ternyata memang kesulitan berbahasa Indonesia yang baku. Kemudian ya saya sampaikan, nggak usah atau tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia baku. Intinya adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dan setelah itu ternyata dia termasuk yang paling rajin mengirimkan laporan. Gitu. Jadi bisa jadi mahasiswa tidak mengirimkan laporan itu penyebabnya adalah memang tidak itu tadi penguasaan bahasa dan komunikasi, kemudian tidak tahu apa yang harus ditulis, sehingga kita juga perlu pandu. Nah, pembiasaan ini Bapak Ibu berdasarkan pengalaman saya dan juga Ibu Masito itu kemungkinan akan membutuhkan waktu 2 mingguan. Di 2 minggu awal itu akan menjadi crucial times gitu ya. Waktu krusial bagi kita untuk
membentuk pola belajarnya teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Pembiasaan-pembiasaan bisa kita letakkan di 2 minggu awal. Bagaimana mendengar, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana mengapresiasi pendapat teman dan pendapat BPL, bagaimana kita memberikan contoh mengapresiasi pendapat dari peserta. Nah, itu bisa dilakukan di 2 minggu awal, karena setelah itu bisa jadi momentumnya sudah hilang. Gitu. Jadi ibarat kalau anak punya masa emas, nah ini dalam pembelajaran kita juga punya masa emas sekitar 2 mingguan. Nanti akan ketemu masa kritis atau krisis lagi Bapak Ibu, itu adalah di 3 bulan. Itu nanti biasanya mereka mulai goyah lagi, mereka mulai capek, mereka jenuh dengan apa mereka lakukan. Nah, nanti kita akan terjun lagi melakukan intervensi. Tapi nanti kita bahas di part berikutnya atau bagian berikutnya Bapak Ibu perihal coaching. Semoga bisa menjawab ya Bu Masito. Jadi kembali secara ringkas bahwa memang tidak selalu tersaji secara terstruktur seperti yang kita bahas, karena memang pembelajar dewasa memiliki proses atau menggunakan proses belajar yang berbeda dengan pembelajar belia atau anak-anak. Sehingga memang pembelajarannya itu akan lompat. Nah, tugas kita adalah membantu temu kembali, menghubungkan. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Masito, dan semoga bisa bermanfaat. Saya izin lanjut dulu Kak Fauzan. Boleh Pak. Ya. Baik, kita masuk ke bagian kedua dari diskusi kita siang hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentang coaching skill. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, coaching itu membina, gitu ya, membina atau pembinaan. Coaching itu pembinaan. Dimana kalau tadi berbicara tentang memfasilitasi proses belajar, nah ini lebih spesifik lagi. Kita membicarakan tentang bagaimana membina seseorang, membina adik-adik mahasiswa ya, untuk mau terbangun kemauan belajarnya dan juga eksplorasi pembelajarannya. Nah, kalau tadi kita berbicara secara lebih luas, nah kita lebih spesifik lagi di coach, gitu, pembinaan. Nah, muncul pertanyaan, kapan sih kita harus membina? Gitu. Kayaknya kita sudah melakukan pembinaan, tapi kok nggak ngefek ke mahasiswanya, kok nggak ngefek nih ke pembelajar kita. Nah, ternyata Bapak Ibu dalam praktiknya, proses pembinaan itu tidak selalu tepat sasaran dan tepat guna, manakala kita tidak menggunakan pendekatan ini pada situasi yang tepat. Ya. Nah, untuk bisa membahas tentang pembinaan, izinkan saya sedikit membahas tentang performance lebih dahulu atau capaian atau prestasi. Ada 2 aspek yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu, bahwa dalam konteks prestasi ini dalam hal bekerja ya, karena kan teman-teman peserta kampus mengajar ini kan seolah-olah mereka bekerja memang dalam konteks praktik di dalam ruang lingkup membantu atau mendukung pendidikan formal di sekolah, gitu ya. Baik itu berkenaan tentang mendampingi guru atau membantu guru maupun membantu pengelola sekolah untuk peningkatan administrasi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal prestasi Bapak Ibu itu ada 2 hal atau 2 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unjuk kerja dan yang kedua adalah kinerja. Atau kalau bahasa pergaulan kita akan bilang proses dan hasil, gitu ya. Proses itu adalah bagaimana cara kita mengerjakan sesuatu, hasil itu adalah kinerjanya atau hasil itu sendiri setelah dikerjakan. Jadi ada 2 performance yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Pertama adalah unjuk kerja, yaitu cara bekerja, perilaku dan penampilan yang mereka gunakan saat bekerja, dan juga kinerja. Contoh sederhana dalam prakteknya begini, kalau mahasiswa di kelas mengumpat gitu ya, kemudian marah-marah di depan siswa, itu bukan kinerja, tapi itu adalah unjuk kerja ya. Dan mereka yang kinerjanya bagus belum tentu unjuk kerjanya bagus. Maka dari itu kalau kita mau memastikan proses belajarnya berkualitas, kedua hal yang perlu kita lihat. Unjuk kerjanya baik, kinerjanya juga baik, atau begitu pula sebaliknya. Kinerjanya baik dan unjuk kerjanya baik. Nah, ini nanti tentu akan kembali pada desain program yang memang sudah diamanatkan oleh Kemendikbudristek tentang kampus mengajar itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu silakan pelajari lebih lanjut. Yang disebut berkinerja baik dan unjuk kerja baik itu seperti apa, karena di sana sudah ada termasuk di juknisnya ya, sudah lengkap bagaimana mahasiswa harus berperilaku, bagaimana kemudian mereka harus hadir, disiplin misalnya. Kinerjanya juga dikatakan berhasil kalau mereka melakukan apa, itu sudah ada semua.
Nah, Bapak Ibu, saya lanjut menjelaskan perihal kapan kita harus membina. Jadi begini, ada 3 kemungkinan di mana seseorang itu menunjukkan unjuk kerja dan kinerjanya. 1, dia unexpected performance yang di garis hitam ini. Artinya tercapai, udah tercapai aja gitu. Atau hampir tercapai atau tercapai lebih sedikit. Ya, ada biru muda di sini. Kemungkinan yang kedua adalah beyond expected performance. Jadi kinerja dan unjuk kerja itu melebihi apa yang diharapkan gitu. Dan yang ketiga adalah under expected performance. Jadi jauh di bawah apa yang diharapkan. Kapan pembinaan dilakukan? Pembinaan itu dilakukan untuk pelajar yang capaian kinerjanya itu pas. Apa yang dia lebih tidak yang bagus lebih dari itu pakainya yang di bawah tidak belum mendapatkan pendekatan sesuai. Jadi dia performanya rendah nih, tidak mencapai. Akhirnya terjadi mereka iya aja tapi nggak ada perubahan. Atau mereka sebaliknya, kinerja sudah bagus, kita berikan coaching, mereka jadi frustasi. Aku sudah bagus, kok aku disuruh melakukan ini lagi, seolah-olah aku tidak melakukan kinerja yang baik. Jadi ya Bapak Ibu ya, jadi kita perlu satu sebelum masuk pada keputusan coaching, keputusan membina, kita harus mengenali diri. Bersangkutan ini apakah sudah sesuai performance-nya atau belum. Ya, kalau lebih, maka jangan dikasih coaching, kita kasih mentoring. Atau mereka dilibatkan dalam namanya peer coaching, mereka ikut melakukan pembinaan pada sebayanya. Kalau mereka di bawah, maka harus lakukan adalah konseling. Fokusnya kurang lebih begini Bapak Ibu, kalau konseling itu biasanya penyebabnya adalah kurangnya motif dan motivasi yang mereka miliki. Nah itu yang perlu kita gerakkan di dalam konseling. Kalau coaching itu fokusnya adalah pada coaching itu adalah penguatan pengetahuan dan keterampilan. Kalau mentoring itu adalah perluasan capaian. Nanti dalam berikutnya akan saya jelaskan. Tapi sederhananya kurang lebih seperti itu. Karena bisa jadi teman-teman mahasiswa ini sebenarnya bagus, tapi karena tidak siap dengan perubahan, artinya mengalami gegar budaya atau gegap komunikasi, nah itu agenda pertama harus konseling dulu. Kita perlu mengajak bicara dulu sebenarnya apa yang menjadi kendala. Lalu kalau itu capek dong Pak dan macam-macam, bisa menjadi fasilitator lagi coaching itu untuk sumber daya. Oleh karena itu persepsinya adalah kita harus memiliki quality time, bukan seberapa banyak waktu yang diperhatikan, tapi seberapa intens waktu itu kita gunakan. Itu kunci Bapak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisanya katakanlah kamu langsung face to face, katakanlah kita mungkin kalau lokasi berdekatan bertemu langsung seminggu hanya bisa sekali, WhatsApp tidak apa-apa, tapi 1 jam 1,5 jamnya dioptimalkan benar. Quality time-nya itu kuncinya. Mengenali kebutuhan mereka apa, sehingga kita bisa menerapkan pendekatan yang sesuai. Oke. Jadi sekalian, jadi kita kan sedang belajar bagaimana untuk mendukung mahasiswa menyelesaikan dan menuntaskan tugas mereka sebagai pengajar ya, di kampus mengajar. Dan itu adalah tugas kita sebagai dosen pembimbing lapangan yang kita diawasi atau di supervisi oleh moderator perguruan tinggi. Nah, ada aspek lain yang nanti akan menjadi tantangan penghambat teman-teman mahasiswa, dan itu kita perlu perhatikan Bapak Ibu. Jadi teman-teman muda itu punya 4 tantangan besar. 1, teman sebaya. 2, lawan jenis. 3, keluarga. 4, digital platform. Gitu. Jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu, teman sebaya. Teman sebaya ini adalah salah satu faktor dekonstruktif pembelajaran teman-teman muda. Contohnya ekspresinya adalah ngapain sih capek,
Sekarang dulu ngapa? Laporan ntar aja gitu. Itu terjadi. Dan itu bisa terjadi di antara mereka juga. Itu perlu cermati. Dan yang kedua adalah lawan jenis. Di usia mereka memang ekspresi eros ya, cinta itu menjadi sangat kuat. Kita tidak bisa larang. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pendampingan. Pak ngurusin orang pacaran itu. Artinya kita dampingi mereka untuk bisa mengekspresikan dengan tepat bahwa tidak semua kekaguman berujung pada pelaminan. Itu hanya sebatas mereka berada di situasi sulit bersama. Itu perlu didampingkan, Bapak Ibu, karena kalau tidak akan kesulitan menerjemahkan. Ya. Dan yang ketiga, keluarga. Wah, ini saya harus dengan jujur dan terbuka menyampaikan. Keluarga itu menjadi faktor penghambat, memiliki potensi faktor penghambat yang besar. Contoh paling sederhana, saya tidak tahu atau belum tahu ya desainnya nanti seperti apa, tapi kalau ada situasi mahasiswa harus menjalankan tugasnya keluar atau ya keluar dari tempat tinggalnya gitu, itu tantangan terberat adalah kalau akhir pekan, kamu pulang nggak nak? Pulanglah nak, mama rindu nak, ayah rindu nak, gitu. Kenapa itu menjadi penghambat Bapak Ibu? Karena begitu anak pulang kembali itu kita harus mulai lagi dari nol, reset lagi gitu. Nah, ini juga perlu kita ajak komunikasi adik-adik mahasiswa bahwa tidak pulangnya itu sebenarnya bukan tidak peduli pada orang tua, bahwa mereka perlu komunikasi dengan orang tua, bahwa kampus mengajar tidak untuk selamanya, 5 bulan selesai, sama seperti skripsi tidak untuk selamanya ya, kalau dikerjakan pasti selesai. Itu juga perlu kita sampaikan ya Bapak Ibu sebagai bagian dari penyadaran adik-adik mahasiswa. Itu kemungkinan nanti akan ada di awal, perlu didiskusikan sebagai bagian dari konseling di bagian awal pengarahan. Kemudian yang terakhir adalah dunia digital. Nah ini juga bisa dibilang quite tricky ya Bapak Ibu, cukup menantang juga karena kita juga perlu tahu tanpa harus kepo ya apa yang mereka lakukan di dunia digital. Itu karena bisa jadi di dunia nyata mereka baik-baik saja, tapi di dunia digital tidak dipakai, maka tidak ada salahnya Bapak Ibu nanti bisa berteman dengan mereka ya di dunia maya gitu. Itu kalau boleh saya menganjurkan berteman dan kita jadi teman yang asik, kita nggak usah komentar, kita nggak usah mengkritik, kita cukup kasih love seperti itu ke saya sekarang nih, kasih love ya. Kemudian kasih jempol gitu. Kalau mereka membahas misalnya tentang katakanlah Song Joong Ki, walaupun Bapak Ibu nggak paham, bertingkat sedikit lah gitu. Atau mereka membahas bola ya, nggak paham lah komen bola yang lagi siapa gitu, karena itu dunia mereka. Dan itu akan terjadi, mereka kan akan berkegiatan sehari 8 jam ya Bapak Ibu. Selebihnya 10 jam itu mereka bisa jadi di dunia maya. Kalau kita tidak mengenal, kita akan lost in track ya, kita akan kehilangan jejak. Ini masalahnya munculnya di mana? Jadi satu, saya anjurkan jika memungkinkan berteman dengan mereka juga di dunia maya dan di dunia nyata. Dan mari kita menjadi teman yang menyenangkan gitu. Kita cukup kasih love, kasih ketawa gitu. Tanpa kita harus merubah jati diri ya Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu kemudian mengunggah foto yang hippies gitu, atau mungkin pakai baju rombeng atau baju robek-robek seperti mereka, tidak perlu. Cukup hadir sebagai teman gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk when to coach atau kapan membina itu tadi kita harus lihat kinerjanya dulu, dan part terakhir tadi dari bab ini adalah tentang tantangan-tantangan yang akan mungkin dihadapi. 1, teman sebaya, 2, lawan jenis, 3, keluarga, dan yang terakhir adalah dunia digital atau digital platform. Saya sedikit lanjutkan untuk peran proses coaching, bahwa di dalam coaching itu ada strateginya Bapak Ibu. Jadi ini fokusnya pada pembinaan ya Bapak Ibu. Untuk yang lain nanti bisa menyesuaikan, karena hari ini saya diberi tugas untuk mendampingi tentang strategi coaching. Jadi arah proses pembelajaran itu adalah dari yang mereka tergantung menjadi mandiri gitu. Dan itu pasti akan terjadi. Setiap pembelajar saat mereka pembelajar muda memasuki situasi baru, lingkungan baru, mereka akan menjadi seperti bayi kembali. Inisiatifnya akan berkurang, hilang tidak, tapi akan berkurang. Mereka akan
dalam bahasa daerah saya, bahasa Jawa itu terantangan, jadi berjalan dengan memegang tepian gitu ya, atau butuh digandeng gitu, supaya mereka bisa lebih tegas ya, tegan di dalam berjalan, lebih berani gitu. Jadi memang seperti itu sampai nanti kemudian mereka menjadi mandiri. Maka di sini grafisnya adalah peran fasilitator belajar itu memang akan besar di awal, tapi seiring waktu akan berkurang di bagian akhir. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun rasanya lama ya 5 bulan, nanti pada bulan keempat dan kelima mereka akan menjadi sangat kooperatif, dan trust me, they will somehow love you very much. Bapak Ibu akan menjadi salah satu pribadi yang dicintai oleh mahasiswa gitu. Dengan cara Bapak Ibu hadir ya. Kalau Bapak Ibu jarang hadir, jarang berinteraksi, tentunya akan sulit bagi mereka untuk mencintai. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi ya Bapak Ibu. Nah, masih tentang strategi. Nah, ini yang bisa dilakukan di dalam menerapkan coaching ya Bapak Ibu. Jadi ini prinsip-prinsipnya tadi sebagian sudah saya sampaikan, tapi saya ringkas seperti ini. Jadi kalau di konseling itu adalah kan memberikan contoh atau inspirasi, coaching itu membangun kemauan atau motivasi, mentoring itu memberikan dorongan. Ya, ini bukan hal yang canggih dan modern, ini sudah dicetuskan oleh Bapak pendidikan kita, bahwa mentoring itu kalau istilah prinsip atau konsep pendidikan kita adalah Tupuri Handayani. Dari belakang itu memberdayakan, mendorong, Handayani itu menguatkan. Kemudian coaching itu fokusnya adalah membangun kemauan, Madyo itu tengah, bersama-sama itu membangun karso, membangun kehendak gitu. Dan yang terakhir, yang paling bawah itu konseling itu memberikan contoh atau inspirasi. Ingarso sum tulodo. Di depan sum itu menyajikan, memberikan tulodo contoh. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana, tidak baru, ya. Dan ini memang sudah kita terapkan dalam keseharian kita, budaya belajar kita. Mungkin kita perlu lebih mengingatkan kembali. Mengingatkan siapa? Diri kita, lingkungan, dan juga adik-adik mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, untuk programnya, di coaching itu fokusnya pemberdayaan, di counseling itu fokusnya penyadaran, di mentoring itu fokusnya pengembangan. Itu. Ruang lingkupnya kalau di tadi juga sudah saya sampaikan, counseling itu argumentasi diri atau self reasoning, dan lingkungan atau environment reasoning. Why? Pertanyaan adalah mengapa, what for, untuk apa, why does, mengapakah, itu yang nanti banyak didiskusikan dengan mereka, termasuk lewat esai tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk coaching fokusnya di pengetahuan dikombinasikan dengan keterampilan sehingga menjadi kecakapan. Jadi mereka tidak hanya tahu tapi bisa, mereka tidak hanya bisa tapi juga tahu, sehingga menjadi paham gitu. Karena tahap berikutnya dari tahu, mereka paham, kalau sudah paham lebih mudah mereka untuk yakin, kalau mereka sudah yakin lebih mudah untuk berani. Itu Bapak Ibu. Kemudian di mentoring itu ruang lingkupnya adalah kepemimpinan dan kepeloporan. Artinya mereka taking lead, taking initiative, mereka menjadi pemimpin dan mereka memberikan contoh. Praktiknya akan seperti itu Bapak Ibu. Jadi apakah kita mau tahu apakah proses pendampingan yang kita lakukan ini sudah berhasil atau belum, cukup dicek situ saja. Gitu. Kegiatannya kalau di mentoring ada pendampingan sebaya, apresiasi eksibisi karya, di mereka diminta mempresentasikan keberhasilannya, gitu. Atau bisa jadi kegagalannya dan berhasil mengatasi kegagalan keberhasilan belajar. Ini mohon inspirasi lewat media sosial, saling menyebutkan atau tagging gitu ya, juga bisa menjadi sarana belajar. Kemudian di coaching ada pelatihan pembinaan keterampilan spesifik atau teknis, bisa dari teman-teman sendiri, bisa dari coach eksternal, bisa dari penggiat literasi, bisa dari guru inspiratif, bisa dari Bapak Ibu misalnya ada yang memang gemar untuk membaca atau kemampuan bisa diajak berbagi juga. Nanti mereka diajak merefleksikan bagaimana menerapkan di sekolah. Dan untuk konseling kegiatannya adalah motivasi, refleksi cita-cita, dan berbagi inspirasi. Sebenarnya kegiatan ketiga itu saling berkaitan ya Bapak Ibu. Bahwa di mentoring bisa jadi satu orang mahasiswa kita sedang mentoring, tapi karena dia membantu kita konseling kembali. Gitu. Seperti awal mengelola proses kita. Tentang strategi coaching,
Jadi ada 3 dari proses coaching. Jadi pertama, coaching itu adalah untuk mereduksi. Apa yang direduksi? Hal-hal yang kurang efektif. Jadi apa yang membuat dia tidak perform atau tidak bekerja baik itu direduksi. Kemudian apa yang sudah baik itu dilestari. Dan yang ketiga adalah meningkatkan itu adalah hal-hal yang sudah baik dan sudah biasa dipertahankan. Jadi kalau saya ringkas PLR ya, gradasi, lestari, reduksi. Jadi kita minta mereka reduksi dulu, lestari, kemudian gradasi. Reduksi, lestari, gradasi. Satu organisasi geser lagi reduksi, lestari, gradasi. Supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kalau boleh diperumpamakan, salah satu praktik di dalam pengelolaan pengetahuan dia bentuknya seperti snail. Jadi makin lama makin gede, makin besar. Kita dirinya jadi reduksi 14 itu saja terus. Insya Allah nanti akan membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan utuh. Untuk model pembinaan saya tidak jelaskan Bapak Ibu, saya hanya tampilkan contoh nanti bisa digunakan mana yang relevan dan Bapak Ibu mungkin akan lihat ada clear model misalnya dari Hawkins, kemudian grow model dari Alexander Fine and Whitmore, keduanya dirilis di tahun 80 gitu, atau achieve model dari Dembowski dan Aldrich itu di 2003, atau yang punya Indonesia ini ada dari Ibu Puspa, Lira Puspa di tahun 2012 care model. Itu bisa digunakan dan banyak sekali sebenarnya model-model pembinaan yang bisa digunakan. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan ada keserupaan, yaitu ada proses berputar terus menerus, tidak berhenti di satu titik. Pertanyaannya model mana yang terbaik Pak? Untuk satu, modelnya dapat dilakukan, jadi ya kita harus paham dulu ya, kalau nggak paham modelnya kita bisa pakai. Dan yang kedua sesuai dengan tujuan, jadi ada beberapa model yang memang memiliki kompleksitas lebih tinggi dan ada beberapa model yang sederhana gitu. Dan yang ketiga adalah beretika, kita harus tahu batasan mana yang boleh dan tidak ya, seperti contoh misalnya mengurangi atau menjadi kompetisi misalnya, nah, kita juga harus memastikan bahwa dalam prosesnya tidak kemudian memaksakan seperti itu. Atau misalnya hal lain adalah etika digital, katakanlah misalnya kita melakukan permainan atau dalam model itu memang mengharuskan penggalian data, maka kita tidak boleh meminta mereka membagikan nomor induk kependudukan, katakanlah nomor rekening lagi gitu, karena itu tidak kemudian dalam terapannya model yang terbaik itu adalah runut dan runtut. Scattered ya, itu terpencar-pencar, tetapi kita dalam memfasilitasinya harus secara runut dan runtut. Apa bedanya runut dan runtut? Itu adalah berurutan, dengan runtut itu adalah sepakat. Runut dan runtut kita pastikan bahwa proses itu berurutan dan jelas. Nah, ini saya ambil contoh yang pernah saya kembangkan bersama teman-teman di salah satu pekerjaan saya. Ini dikembangkan dari model grow, jadi ada goal, tujuan, reality, keadaan saat ini, option, tujuannya apa, way forward, kedepannya akan gimana. Nanti ini ada arahannya, dan saya akan jelaskan di bawah ya Bapak Ibu. Jadi ini ada alurnya dari way forward itu masuk review. Di pertemuan berikutnya harus direview dulu nih, capaiannya seperti apa. Nanti balik lagi goal, reality, options, way forward, dan seterusnya sampai pembelajarannya berakhir. Hal-hal penting dalam proses coaching yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya coaching itu adalah multi skills ya. Jadi tidak hanya satu keahlian tunggal, tapi dia terdiri dari beberapa keahlian atau kecakapan. Satu adalah people skill, keahlian kita berinteraksi dengan orang lain, dalam hal ini adalah ya diri kita sendiri, kemudian peserta atau coach lain yang kita undang. Dan yang kedua adalah keterampilan atau kecakapan berkomunikasi. Masing-masing saya berikan insight 3 hal saja, nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut. Untuk people skill, kita perlu
Satu, mengenali, ya, mengenali atau understanding, tidak hanya tahu siapa dari jurusan atau prodi mana gitu. Itu tidak cukup, tapi kita perlu kenal lebih jauh lagi, kayak misalnya berapa bersaudara, terus kekhawatirannya apa tadi sempat saya sampaikan. Kemudian dari sana kita bisa mengempati. Nah, kalau kita tidak kenal maka sulit untuk berempati. Jadi empati itu lebih dari mengetahui. Setelah kita tahu keluarganya seperti apa misalnya, kita berempati, oh orang tuanya kerjanya apa, jadi kita mengerti kenapa kok dia bersikap seperti itu berempati. Nah, kalau kita sudah berempati, selanjutnya kita akan lebih mudah Bapak Ibu untuk membangun relasi gitu, atau rapport building. Itu lebih lagi dari mempercayai. Sedangkan communication skill itu ada 3. 1, mohon menyimak, listen, jangan hear, mendengar. Kemudian mohon memirsa, amati sungguh-sungguh apa yang terjadi pada anak atau teman belajar kita, dalamnya ada mahasiswa. Kita perlu tahu keresahan mahasiswa apa, kita perlu tahu, karena bisa jadi itu adalah tanda awal terjadinya masalah yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah wicara. Saat kita perlu menyampaikan sesuatu, kita perlu melakukan conversing. Kita bercakap-cakap, tidak hanya memberitahu saja. Itu akan membantu kita di dalam menjalankan coaching Bapak Ibu sekalian. Ini alur diskusi dalam pendampingan dan pertanyaan kunci. Ini menggunakan itu tadi ya Bapak Ibu, model GROW yang sudah digunakan, ada sebelumnya, tujuan, keadaan, kemudian pilihan, dan selanjutnya. Ini sudah nampak alurnya. Selanjutnya kita review lagi apa sih yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan ini sudah saya masukkan contoh juga Bapak Ibu. Ini ceritanya adalah untuk literasi ya, peningkatan literasi di kelas lewat read aloud gitu. Bapak Ibu mungkin tidak perlu menguasai tentang read aloud, tapi sekurang-kurangnya perlu familiar dengan pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan di dalam meningkatkan kegiatan literasi dan literasi numerasi di ruang kelas gitu. Nanti Bapak Ibu silahkan melatih sendiri ya Bapak Ibu, kira-kira mana yang memang sesuai dan tepat dengan kebutuhan pendampingan. Nah, ini praktik baik yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu di penghujung sharing saya. Mohon maaf kalau panjang sekali karena memang materinya ada 2 materi yang kalau saya bilang sih materi yang seru ya untuk didiskusikan dan dibagikan, tapi nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut karena waktu kita hanya 90 menit. Pertama tentang komunikasi Bapak Ibu. Nah, ini kerap kali dalam prakteknya kita memang sudah melakukan ya, kita membuat grup WhatsApp untuk koordinasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi mengelolanya ini kadang-kala kita belum terampil atau belum cakap. Nah, ini kalau boleh saya memberikan gambaran, ini yang sudah saya terapkan selama beberapa tahun di komunitas saya dan juga saat saya melakukan coaching untuk teman-teman muda dengan grup-grup tersendiri. Yang pertama, grup ini bisa digunakan untuk menyampaikan rencana kerja dan capaian progres harian. Seperti contohnya ini dilakukan di pagi hari, Bapak Ibu bisa melihat jam 8:30. Ini yang bersangkutan, identitas tidak bisa saya buka ya Bapak Ibu ya, nama grup dan juga nama mahasiswanya. Jadi mereka menyampaikan rencana belajarnya. Tanggal sekian, pagi mereka mau ngapain sih, siang mereka mau ngapain. Gitu. Kenapa dibagi pagi siang? Karena tengahnya pasti kan ada istirahat. Nah, ini kita minta mereka untuk menyampaikan, gitu. Minta mereka untuk menyampaikan tentang rencana yang akan mereka lakukan hari itu apa, gitu. Kemudian sebelum istirahat kita minta mereka progres. Dari pagi sampai waktu progres itu mereka sudah melakukan apa, sudah mencapai apa. Ya Bapak Ibu. Kemudian setelah istirahat ini kalau istilah saya adalah roll call. Jadi presensi kembali. Itu biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana di antara mereka gitu, atau kita juga bisa terlibat terutama di awal-awal memang perlu. Kita bertanya, tadi siang makan apa gitu. Film favoritmu apa gitu. Kalau kamu mau self healing apa yang kamu lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ringan ini membantu mereka untuk kembali catch up ya, kembali untuk siap hadir dan mengerjakan progres kegiatan siang harinya. Nanti di sore hari mereka diminta untuk progres setengah hari seperti apa. Jadi ini untuk alat bantu saja melengkapi tadi laporan harian dan mingguan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung tahu ada situasi apa nih di grup yang kita dampingi gitu. Sehingga Bapak Ibu juga tahu dengan jadwal ini kan pasti Bapak Ibu perlu hadir di pagi hari, kemudian menjelang istirahat, sudah istirahat, dan di akhir hari. Juga perlu Bapak Ibu pantau terus harian, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah
peraturan yang disepakati bersama ini berbicara tentang etika percakapan. Kalau di sini Bapak Ibu perhatikan ada tagar ya Bapak Ibu. Jadi setiap kali selesai satu pesan, mereka wajib memberikan tagar. Artinya adalah mereka sudah selesai berbicara dan mereka akan bergantian dengan yang lain. Ini praktek kecil, sederhana, tapi ternyata sangat membedakan kualitas komunikasi dalam grup. Jadi tidak akan simpang siur, gitu. Terus nanti peraturan-peraturan lain yang bisa diterapkan adalah pembukaan dan penutupan. Ya, doa bersama, kemudian doa mengakhiri kegiatan harian, gitu. Kemudian mereka diajari juga untuk rujukan dan temu kembali. Jadi sistem reply, kemudian mention, itu juga perlu dibiasakan. Tentunya kita sebagai pendamping belajar juga perlu berlatih dulu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk harian itu perlu ada stimulannya, petugas piketnya. Jadi siapa yang bagian untuk mengingatkan, silakan teman-teman rencana harian hari ini disampaikan. Itu sistem piket saja Bapak Ibu untuk meningkatkan partisipasi. Jadi bukan kita terus yang meminta, tapi mereka secara bergantian. Kemudian perihal korespondensi, ini kenapa saya pisahkan? Kita perlu mengingat bahwa proses program ini kan berlangsung cukup lama Bapak Ibu, dan pasti selama proses itu akan banyak sekali hal-hal yang dihasilkan ya sebagai produk dari kegiatan, seperti misalnya foto, kemudian laporan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu juga kelola korespondensi. Jadi hal-hal yang memang tidak bisa dibahas di WhatsApp karena memang butuh panjang, butuh tinjauan, sebaiknya menggunakan korespondensi. Kalau saya sih menganjurkan pakai Google Workspace, bukan promosi Google, tapi sesederhana, karena kebanyakan dari teman-teman mahasiswa mungkin lebih banyak porsinya yang menggunakan Android yang basisnya adalah Google, dan mungkin Bapak Ibu sebagian besar juga basisnya adalah Android di gawai pintarnya, sehingga menggunakan Google akan lebih mudah, ada di tangan masing-masing. Ada Google Email, Google Calendar, Google Drive, kemudian Google Docs dan lain sebagainya, karena banyak sekali pilihan applications. Nah, ini saya memberikan contoh sebagai sharing itu adalah untuk korespondensi melalui email atau surel, itu menggunakan subject heading. Seperti ini laporan, ini saya dan tim yang saya dampingi itu saya beri kode ADM1. Jadi kalau isinya ADM1 itu berarti laporan aja. Kalau kegiatannya PRO0 gitu. Artinya program ini berarti isinya adalah tentang kegiatan. Jadi saya sebagai pendamping belajar saat membaca juga tidak kesulitan. Mereka juga saat mencari atau telusur kembali informasinya mereka juga tidak kesulitan. Kemudian menggunakan folder digital terpusat dengan otorisasi terkelola. Jadi karena memang zamannya sudah relatif lebih modern ya, kalau review tidak perlu mereka kirim dokumen ke kita, apalagi lewat WhatsApp kita harus unduh lagi. Bisa pakai Google Docs, otorisasinya diberikan ke kita memberikan komentar langsung di sana. Yang saya yakin sebenarnya ini sudah menjadi praktek sebagian besar ya Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran, terutama setelah kita memasuki pandemi selama 2 tahun ya. Praktek-praktek ini mungkin sudah menjadi biasa. Nah, sekarang tinggal kita memanfaatkan untuk praktek pendampingan belajar atau coaching ini nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ternyata lama juga ya Kak Fauzan, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan semoga tidak jenuh ya mendengarkan orang berbicara, tapi semoga juga sedikit ini bisa menjadi pemantik agar Bapak Ibu sekalian bisa lebih siap dalam menjalankan sebagai fasilitator dan juga pembina ya, pembina dari adik-adik mahasiswa dalam saya cukupkan sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Fauzan sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Willy atas materi yang telah diberikan. Wah, ini menarik sekali ya Bapak dan Ibu, khususnya nanti ketika mendampingi mahasiswa. Tadi juga banyak praktik baik dan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan proses pendampingan. Baik, mungkin berhubung waktu pemaparan sudah selesai, mari kita ke sesi tanya jawab mungkin ya Pak. Nah, tadi sudah ada yang masuk pertanyaan ke kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube. Ada pertanyaan Pak mengenai bagaimana mengaktifasi peserta didik yang kurang aktif selain dengan diberikan pertanyaan. Terima kasih. Bagaimana Pak? Silahkan. Ya, baik. Bagaimana mengaktifasi peserta yang kurang aktif ya, Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah memberikan jawaban. Ya.
bahwa langkah pertama adalah mengidentifikasi mahasiswa ini aktif atau tidak. Apa yang harus dilakukan? Kita harus menjawab terlebih dahulu. Kita mendefinisikan aktifnya itu seperti apa. Kalau aktifnya itu adalah bicara di grup mungkin akan gampang. Tapi begitu kita saring lagi ya, dia aktif bicara di grup dan memberikan kontribusi, pasti akan berkurang lagi orangnya. Dia aktif memberikan kontribusi dan selalu memberikan solusi untuk permasalahan, pasti lebih sedikit lagi gitu. Nah ini kita harus mengidentifikasikan dulu Bapak Ibu keaktifan yang kita maksud seperti apa. Kalau memang keaktifannya itu adalah konteks misalnya solusi, maka tidak hanya dengan tanya, kita akan berikan kasus-kasus untuk mereka pecahkan. Atau misalnya ada situasi yang dihadapi oleh satu orang nanti dipecahkan bersama-sama. Kalau dalam maksudnya adalah misalnya keaktifan adalah nanti kalau beberapa masih protokol nanti mereka secara bergantian mereka mengirimkan pertanyaan apa realita mereka sehari-hari. Misalnya mereka dikasih kesempatan untuk menanyakan tentang masalah terbesar kamu apa gitu, dan itu biarkan terjadi di antara mereka. Kalau kita bisa mengikuti ya apa-apa, kita cukup mengamati saja. Jadi apa yang harus dilakukan jika itu kita harus identifikasi dulu definisi keaktifan yang kita tuju itu seperti apa, dan kita menetapkan intervensinya sesuai dengan tingkatan situasi keaktifan yang kita. Seperti itu Kak Fauzan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada pertanyaan. Assalamualaikum dan selamat siang. Perkenalkan saya Tien dari Universitas Oleo. Terima kasih kepada Pak Willy atas penjelasannya yang sangat detail. Penjelasan Bapak menyadarkan saya bahwa kita sebagai fasilitator harus fokus pada perkembangan mahasiswa. Program yang akan mereka kembangkan. Apakah programnya berhasil atau tidak, poin utamanya bukan saya ya Pak. Menarik sekali. Karena selama ini, kami jika melakukan pengabdian masyarakat atau KKN, selalu fokus pada program apa yang akan diberikan kepada mitra dan mahasiswa mengikuti saja program yang sudah dirancang oleh dosen. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menilai progres mahasiswa dalam menjalankan program ini? Apakah hanya berdasarkan tingkat keberhasilan program yang akan berdiskusi atau penilaian komprehensif psikomotorik dan kognitif? Terima kasih Pak. Tian ya dari Pak Tian. Ya. Baik, terima kasih Pak Tian. Saya juga menyampaikan apresiasi karena memberikan kesempatan saya untuk berbagi sedikit banyak dari proses konsultasi. Baik, pertanyaan Pak Tian sangat menarik. Sebenarnya kita kalau mau mengatakan program kita berhasil itu dalam hal ini pendampingan ya Bapak Ibu ya, apakah hanya dilihat dari program mereka atau dari capaian-capaian lain, misalnya pembelajaran mereka seperti afektif dan yang lain tadi. Tentunya Bapak Ibu sekalian kita jangan lupa mengingat kembali ya, reasoning atau argumentasi atau latar belakang kenapa kita punya program kampus mengajar. Kenapa kita punya program kampus merdeka gitu, bahwa kita menginginkan bahwa ada tidak perubahan tapi akselerasi ya terhadap kualitas pemuda Indonesia khususnya mahasiswa kita, sehingga akhirnya dirancang berbagai macam program yang adalah untuk meningkatkan kualitas bangsa gitu. Mungkin semata-mata mengharapkan kita berharap lebih dari itu. Bagaimana cara melakukan? Begini, tentu saja tuntasnya program itu menjadi penting bahwa kinerja mahasiswa ini baik dalam proses mereka sebagai peserta. Kita bisa mengatakan itu karena itulah desain programnya yang mana program ini akan sedikit berbeda mungkin dengan program-program di bawah naungan merdeka yang lain. Jadi bagaimana mereka bisa membantu, bagaimana mereka bisa menginspirasi dan perubahan di lingkungan itu tetap tidak terhindarkan, harus dimasukkan ke dalam proses penilaian keberhasilan. Yang kedua kita upayakan juga adalah bahwa mereka menyadari bahwa mereka berubah, mereka menjadi pribadi yang tadi saya sampaikan itu dan menjadi lebih baik, dan itu kita telusur, kita ajak mereka untuk mendiskusi. Pada saat mereka sedang down, sedang capek, sangat mungkin terjadi karena durasi yang panjang, maka kita bisa bicara tentang
Ibu. Sekedar berbicara tentang apa sih yang ingin dicapai saat melakukan hijab, apa sih yang berubah di hidup mereka saat melakukan hijab, apa sih yang bisa mereka kuasai saat mereka bisa menyelesaikan itu yang bisa dibahas. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya Pak untuk memastikan bahwa ini semua terpantau desain program juga yang akan diarahkan oleh teman-teman hijab. Yang pasti saya memang memberikan masukan bahwa di awal program, jadi setelah mungkin seminggu atau 2 minggu onboarding atau apa nanti kegiatan yang dialami oleh mahasiswa ya, kita juga memastikan bahwa mereka membuat perencanaan. Perencanaannya ada dua Bapak Ibu, satu perencanaan pribadi dan dua perencanaan kelompok atau tim. Karena mereka melakukan intervensi kan tidak hanya sendiri. Nah, pembelajaran pribadi ini berfokus pada kapasitas timnya. Sedangkan kelompok itu berfokus pada capaian program yang diamanatkan oleh perancang program dari kampus manajer. Nah, ini dua-duanya sehingga kita tidak akan kehilangan momentum dan juga kehilangan data dari capaian dari kedua aspek tersebut. Kurang lebih seperti itu Kak Fauzan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15, boleh dari Pak Willy untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Kak Fauzan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen pembimbing lapang dan koordinator perguruan tinggi yang saya hormati, saya mau bilang saya lagi baru kenal, nanti dibilang terlalu akrab ya. Yang pasti saya mendoakan bahwa kita semua Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan tugas yang baik. Dan saya juga yakin Bapak Ibu dalam menjalankan tugas pasti akan mengalami banyak kendala Bapak Ibu. Terutama tugas utama di kampus, panggilan pimpinan, dan banyak aspek akreditasi, apalagi kalau menjadi pengajar ya, kewajiban penelitian, membuat modul, mengajar dan sebagainya, pasti banyak hal. Cuman mohon bersama-sama kita bisa ingat bahwa 5 bulan yang Bapak Ibu jalani itu bisa berarti seumur hidup bagi teman-teman mahasiswa. Jadi mohon luangkan waktu sejenak, tidak harus sehari 24 jam, tidak harus seminggu 7 hari, sesuai dengan waktu yang diamanatkan dan sesuai dengan mahasiswa yang memperoleh manfaat dan juga masyarakat sekolah yang kita harus berikan. Karena sekali lagi 5 bulan kita, 5 bulan kita selamanya dan mengambil cermin dan ini kembali bahwa kita juga pernah berwawasan terbatas karena ini kita lebih luas lagi. Jadi kita sesulit apapun Bapak Ibu bersekolah, Bapak Ibu dalam menjalankan tugas, serumit apapun mahasiswa yang didampingi, mohon diingat bahwa kampus mengajar akan tidak selamanya, hanya 5 bulan saja. Semakin kita fokus mengerjakan, quality time tadi diterapkan, insya Allah akan lebih mudah untuk dijalankan. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, laporan yang ditunda itu seperti baju kotor, makin lama makin banyak, kita makin malas untuk mencuci. Maka dari itu Bapak Ibu, ada laporan mingguan, setiap pekan, pastikan diselesaikan segera, semakin cepat semakin baik, karena semakin banyak semakin kita stres di selama menjalankan tugas Bapak Ibu sekalian, baik DPL maupun perguruan tinggi. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi semoga sesi berbagi ini berkenan dan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk adik-adik mahasiswa mengawal Indonesia yang lebih baik. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Nomor kontak saya ada di slide, nanti bisa dihubungi jika memerlukan. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Kak Fauzan. Lalu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat dimanapun berada. Terima kasih sudah berbagi bersama kami dan semoga ini menjadi manfaat juga untuk kita semua, terutama Bapak Ibu DPL dan pemerintah PT. Baik, terima kasih Bapak. Bertemu di lain waktu.
Ya, saya izin menjalankan ruang terlebih dahulu, Bapak Ibu, karena saya perlu perjalanan ke Bapak. Terima kasih. Ya Pak, hati-hati Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu DPL dan koordinator PT sudah mengikuti sampai sesi pembekalan facilitating and coaching, dan jangan kemana-mana dulu Bapak dan Ibu, karena saat lagi akan ada pembekalan dari tim program terkait financial literasi. Namun sebelum itu, mari kita saksikan terlebih dahulu video yang akan diputar oleh tim program. Kampus Mengajar